Kali ini Brand Hunter The Series bertemu dengan sebuah brand di Yogyakarta dengan nama Janji Jahe. Dan saya akan berbincang dengan foundernya Mas Anto, di mana Mas Anto ini dapat menaikkan image wedang jahe yang awalnya orang itu berpersepsi wedang jahe hanyalah minuman murahan, sekarang dikemas dan dikelola secara baik brandnya sehingga orang itu lebih pride dalam mengkonsumsi wedang jahe ya Mas ya, dengan brand Janji Jahe. Nah, artinya apa sih Janji Jahe? Apakah ini memang momentum karena Covid ataukah memang ini opportunity di tengah pandemi yang akhirnya dapat dikonversi menjadi bisnis yang lebih sustain? Sore Mas Anto. Sore. Ya, terima kasih udah hadir di Brand Hunter The Series. Boleh cerita sedikit Mas untuk pemirsa, kapan sih ini Janji Jahe ini mulainya Mas Anto? Oke, jadi Janji Jahe ini kita mulai bulan April 2020. Jadi ketika awal pandemi ini berlangsung, kita berpikir apa sih yang bisa kita lakukan di tengah pandemi daripada kita hanya duduk-duduk, kita menunggu sampai ini semua selesai. Akhirnya kita berpikir peluang apa yang kita bisa jalankan. Nah, peluang ini bukan hanya yang sesaat, tetapi kita berharap ke depan dengan adanya pandemi ini, ketika nanti pola hidup berubah dengan normal itu, orang jadi lebih aware. Orang dengan makanan ataupun minuman yang healthy concern itu orang lebih aware gitu. Nah, akhirnya kita berpikir Janji Jahe ini adalah karena jahe merahnya. Yang diunggulkan adalah sebenarnya janji merah. Janji dari jahe merah. Jahe merah. Ya. Produk unggulannya apa Mas yang paling best seller di Janji Jahe? Best seller di sini kita ada 3 Ya. yang kita sebutkan signature-nya. Yang pertama ada wedang bakoh. Jadi kalau artinya wedang kuat ya. Kuat Ya. itu karena dia khasiatnya adalah untuk imunitas. Ya. Jadi wedang bakoh, kemudian detox booster. Ya. Detox booster ini untuk diet. Untuk diet. Untuk diet ya, diet juga untuk membantu melancarkan pencernaan. Ya. Dan yang ketiga ada seger waras. Seger Seger waras waras apa? ini lebih untuk pegeling. Oke, Ya, lebih ke sakit tulang. kesehatan ya. Iya, basisnya itu sebenarnya teh jahe salam. Teh Kalau jahe itu, ya. salam. Jadi dari 3 ini yang paling moncer banget itu adalah detox booster. Oh, detox booster. Iya, detox booster itu yang sampai saat ini paling best. Ya bisa saya bilang dari 3 tadi itu hampir 2/3-nya dari detox booster. Oke, berarti sebenarnya kan banyak yang ngomong pandemi ini banyak bisnis yang runtuh lah ya. Iya. Dan ini adalah ya ancaman bagi dunia entrepreneur kan. Tapi Janji Jahe ini kan sebenarnya salah satu bukti yang memberikan fakta kalau malah di tengah pandemi ada opportunity, gitu kan? Betul. Iya kan kemarin ketika awal pandemi itu sempat muncul itu kan rising star dalam pon ya. Iya, iya. Pon sampai di Beringharjo di pasar di Yogyakarta itu sampai sold out semuanya, sampai habis semuanya, empon-empon, bahkan sampai mengambil empon-empon anti corona gitu. Nah dari situ kita kemudian Telepon nanti corona ya. ya sampai dibuat empon-empon anti corona gitu. Tapi kalau kami di Janji Jahe ini tidak pernah sampai melakukan klaim bahwa apa yang kami produksi ini bisa menyembuhkan dari corona, tidak, sama sekali tidak. Tetapi lebih ke bahan-bahan herbal ini sudah terbukti dari sejak zaman dulu. Banyak juga penelitian yang menyebutkan bahwa salah satunya di jahe merah itu sendiri ada zat-zat yang termasuk senyawa imunomodulator. Jadi dia memang untuk daya tahan tubuh. Dibandingkan dengan 2 jenis jahe yang lain, itu biasanya dia hanya tersisa minyak atsirinya saja untuk panas. Oke. Kalau khusus jahe merah, makanya kenapa kemudian kita ambil intinya dari brand kita itu adalah si jahe merah ini. Oke. Ya. Kan orang mengenal tuh wedang jahe itu kan sekarang ya dulu orang kenal banyak wedang jahe itu wedang yang murahan gitu. Image-nya wedang jahe kan kayak gitu. Dulu apakah memang idenya gimana sih Mas akhirnya bisa nyulap image wedang jahe jadi kayak Janji Jahe gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara herbal itu mungkin ya seperti kalau kita lihat misalnya, mohon maaf ya, mbok jamu misalnya, itu kan malah justru kesan yang dimunculkan justru malah seperti bawahan gitu. Jadi rakyat bawahan gitu. Padahal sebenarnya dulu di zaman Majapahit itu justru yang bisa meminum jamunya adalah kalangan ningrat.
Oh, pada kalau saat itu putri ya. raja gitu ya. Kalangan raja, baik putri raja, baik para raja, para bangsawan itu yang bisa meminum jahe. Bahkan peraciknya, jadi kalau di kita ini yang meracik bahan-bahan rempahnya itu ada sebutannya sendiri, namanya acaraki. Kalau di zaman Majapahit sebutannya acaraki. Ya, acaraki atau caraki. Itu bahkan mereka harus melakukan ritual-ritual dulu untuk bisa meracik jahe ataupun meracik pada saat itu rempah-rempah, berbagai macam rempah-rempah untuk bisa menjadi sajian untuk para raja. Itu harus ritual dulu. Jadi sebenarnya derajatnya sangat tinggi. Bahkan kemudian ketika Mataram Islam berjaya, itu memang minuman ini akhirnya bisa untuk semua orang. Nah, makin kesini jamu ini malah justru dipinggirkan. Jamu ataupun yang dari herbal itu dianggap sebagai ya minuman banyak yang bilang iya minuman yang murah, terus kemudian minuman yang simbol-simbol di pasar dan lain deso gitu. Nah dari situ kita mempunyai keinginan ke depan jahe ini bisa naik lagi, Mas. Bisa naik lagi. Tidak harus menjadi minuman orang ningrat yang orang yang mampu saja, tetapi bisa dinikmati oleh semua orang. Maka dari itu jamu yang ada di Janji Jahe, saya nggak menyebutnya jamu ya, tapi minuman yang di Janji Jahe ini selalu rasanya enak, jadi bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi sehat dan enak gitu ya. Sehat dan juga bisa dinikmati. Seperti itu. Dulu Janji Jahe gitu kan. Apa sih artinya Janji Jahe, Mas? Ya tadi. Jadi janji bahwa jahe ini yang kita gunakan, jadi bahan-bahannya ini memang benar-benar dari jahe asli, dari jahe merah asli. Kita nggak menggunakan jahe instan atau jahe bubuk yang sudah diproses sebelumnya. Jadi benar-benar jahe, dan semua bahan yang digunakan di sini itu benar-benar dari petani, dari pasar tradisional. Berarti jahe itu saya ambil langsung. Meaning dari Janji Jahe itu adalah garansi bahwa kalau mengkonsumsi Janji Jahe itu memang bahan-bahannya bagus gitu ya. Bahan-bahannya kita pilih dari bahan-bahan berkualitas, terus juga dari bahan-bahan yang dari pasar tradisional. Oh, berarti kelebihannya apa, Mas? Kalau misalnya sama bidang-bidang jahe yang lain itu misalnya? Kalau kelebihan mungkin saya pikir kalau produk-produk yang lain pasti punya kelebihan masing-masing ya. Tetapi kalau yang dari Janji Jahe ini yang kami janjikan adalah bahwa semuanya produknya segar dan memang itu produk diolah untuk si customer. Jadi nggak ada jahe yang direbus kembali untuk customer berikutnya. Jadi sekali rebus ya sudah dibuang. Produk sisa nggak ada. Mohon maaf kalau yang lain kan mungkin karena untuk penghematan itu biasanya dalam satu tungku dimasak bareng-bareng, hanya kemudian diisi air dan seterusnya. Kalau kita nggak, satu porsi kita buatkan fresh, satu sajian dalam satu kendi dimasak, ya sudah untuk satu customer yang memesan itu. Kemudian sisa bahannya kita buang, kemudian kita untuk customer berikutnya kita pakai bahan yang paling baru lagi. Gimana sih waktu itu tantangannya waktu bikin ini sampai memperkenalkan ke pasar itu dulu, struggle-nya gimana, terus challenging-nya apa aja sih? Kalau challenging sebenarnya justru malah kami ini ya tadi, ketika bisnis yang lain pada saat pandemi harus terpaksa tutup, kemudian terpaksa harus membuat delivery, berubah model bisnis dan lain-lain, justru sebenarnya Janji Jahe ini malah mendapatkan jalan tol kalau saya bilang. Karena orang nggak terlalu harus ngoyo mengenalkan, orang udah langsung belok begitu melihat kata jahe merah atau jahe seperti itu, orang sudah mindsetnya itu udah langsung, oh ini minuman yang lagi dicari sekarang. Tanda kutip mencegah corona ya kan? Ya, walaupun gitu kan persepsinya. Tidak langsung mengklaim mencegah corona, tetapi untuk imunitas itu bisa dipakai Janji Jahe. Ini berarti kan salah satu strategi cerdik. Jadi kan di dalam sebuah brand kan memang nggak harus kita ngomong kan, tapi dengan memunculkan jahe pada timing yang tepat, ekosistem itu sudah terbangun secara ya mungkin nggak sengaja tapi timingnya memang tepat gitu loh. Ya, orang melihat kata jahe itu udah langsung, oh ini janjinya bakal sehat. Iya betul. Terus strategi promosinya gimana Mas dulu? Pemasarannya, terus bangun pasarnya dulu gimana? Kalau bangun pasar ya sebenarnya alhamdulillah kalau di jalan sini termasuk cukup ramai lalu lintasnya, jadi memang orang langsung melihat. Kita juga lewat media sosial saja. Apa Mas media sosialnya? @Janji Jahe. Instagramnya ya? Instagramnya Janji Jahe. Kita hanya saat ini memang pakai Instagram aja karena memang yang memang lagi hitnya di situ ya. Yang lain-lain ada sih, tetapi masih fokusnya di Instagram aja. Dari sosial media, kemudian dari teman-teman juga sih, word of mouth, jadi teman-teman kita juga ikut support. Jadi memang ya alhamdulillah pandemi ini kalau banyak orang bilang bahwa orang kemarin tuh mulai pada selfish sendiri-sendiri, justru dengan pandemi ini malah bareng-bareng. Jadi ketika melihat temannya membuat usaha itu, saya rasakan supportnya luar biasa. Berarti bener ya kalau sekarang era kolaborasi ya?
Betul. Bukan lagi kompetisi lagi ya. Betul, kolaborasi. Udah terbukti ini Janjay. Yang seksi sebenarnya bukan kok Janjay itu umurnya tua atau gimana, tetapi ide awal yang sebenarnya ini kan simple, wedang jahe sebenarnya. Tapi wedang jahe di sini tuh memang dikemas secara lebih profesional lah, lebih eye catching. Kalau ke sini juga bootnya, terus karyawannya kita bisa lihat tadi di footage awal pakai sarung tangan, cara ngolah susunya. Bahkan Mas Anto tadi cerita juga sebelum bisnis ya juga riset ke dosen-dosen FTP UGM bagaimana pengolahannya pun dipikirin secara presisi. Boleh cerita Mas gimana sebelum bisnis dulu preparasinya gimana sih, planningnya gitu? Ya, jadi kalau awalnya kita sempat Mas, jadi karena bahasanya empon-empon gitu, kita juga awalnya mau ikut seperti itu juga, tapi saya pikir itu biarkan menjadi ladang teman-teman yang lain gitu, yang bawa jamu yang jualan empon, biarkan aja yang jualan jamu seperti punya Asam yang kita biasa kenal, 8 jamu itu termasuk uyup-uyup dan lain-lain, itu biarkan saja itu menjadi market. Uyup-uyup itu apa ya? Uyup-uyup itu kalau dari bahasanya sebenarnya untuk pendingin. Jadi kalau jamu itu kan ada 8. Saya sih lupa persisnya, tapi dari 8 jamu ini kalau filosofinya itu dari yang awalnya manis, kemudian pahit, terakhirnya manis lagi, itu seperti siklus hidup manusia. Kalau masih kecil itu masih senang hidupnya, kemudian ketika sudah ya seperti kita ini udah mulai banyak cicilan, udah mulai banyak ini kan, udah mulai agak pahit hidupnya, kemudian ketika terakhir hidup itu orang harus bisa bermanfaat buat orang. Uyup-uyup itu lebih ke mengayomi, jadi hidup kita pada akhirnya harus bermanfaat. Jadi kalau teman-teman di luar sana berpikir bahwa bikin bisnis atau bikin brand itu enggak by design, itu salah banget. Bahkan ini wedang jahe yang persepsinya minuman murahan, kalau dikelola secara bener-bener profesional ya jadinya kayak Janji Jahe ini aja memang cuma wedang jahe, cuma es teh, kan banyak ngomong gitu kan, ya udah tinggal buka aja, tinggal modal berapa asal buka, kan nggak jadi juga, banyak yang kolaps kan di tadi ngomong nambahkan soal riset tadi ya. Jadi waktu kita riset itu karena kita sudah mengambil pokoknya itu mau jahe merah, jadi kita coba kolaborasi dari beberapa bahan-bahan, karena jahe itu karakternya keras ya, karakternya dia panas. Jadi kita carikan beberapa penyeimbang seperti kunyit, seperti kencur, itu untuk menyeimbangkan. Kita sempat coba olah-olah. Memang di awal itu rasanya terlalu jamu karena kita menggunakan metode biasa seperti diparut, diperes dan lain-lain. Kemudian bertahap lagi kita coba pakai di press dan lain-lain. Nah, sampai akhirnya ketemu yang sekarang ini metodenya. Kita sempat juga berdiskusi dengan teman-teman yang di FTP UGM, beberapa rekan yang masih ngajar di sana, beberapa rekan juga yang masih riset-riset. Kita kolaborasi, kita buat prosesnya ini. Ternyata jahe sendiri itu tidak bisa langsung dibakar ataupun langsung direbus saja gitu. Ternyata ada penelitiannya itu jahe ini maksimal hanya 5 menit. Jadi maksimal 5 menit itu kita akan dapatkan maksimal hasilnya. Lebih dari 5 menit itu sebenarnya tinggal minyak asiri aja. Gitu. Itu kita juga riset. Mas dulu tadi cerita dulu sarjananya di food tech juga ya? Iya, sarjana di teknologi pertanian UGM. Di TIP tapi ya, lebih teknologi industri pertanian, betul. Berarti salah satu foodpreneur deh ya, mengaplikasikan ilmu yang memang punya di basicnya dari makanan. Lebih tepatnya rasanya kayak pulang kampung, Mas. Jadi akhirnya bisnis lagi yang deket sama didikannya dulu. Basic ilmuannya dulu. Betul. Oke Mas, pesan terakhir mungkin bagi teman-teman anak muda atau entrepreneur muda, brand owner yang baru ingin merintis bisnis gitu. Apa sih kiat-kiatnya untuk pengusaha awal gitu sampai punya brand supaya bisa sustain? Mungkin ada sedikit insight atau masukan bagi teman-teman generasi muda khususnya. Iya, bagi yang memulai bisnis, sebenarnya bisnis apapun ini berlaku, bisnis itu adalah seperti lari maraton. Jadi bukan tentang bagaimana kita cepat memulai kemudian cepat selesai, tetapi bagaimana kita pelan-pelan, kita tahu targetnya kapan, dan kita di setiap langkahnya itu jelas. Ya, kecepatannya kita tahu, dan suatu ketika kita melambat itu bukan karena kemudian kita nyerah, tapi karena kita tahu di depan masih ada garis finish yang kita harus capai, kita harus jalan terus. Jadi berarti kata kuncinya memang bukan sprint tapi endurance ya? Endurance, ya. Oke, luar biasa. Karena masalah pasti akan selalu muncul kan. Ya. Itu bumbu-bumbunya.
Pasti. Terima kasih Mas Anton. Semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa kalau teman-teman di Jogja atau berkunjung di Jogja di Janji Jahe bisa lihat di Instagramnya di @janjijahe. Tempatnya seru di pinggir jalan, bisa menikmati wedang jahe yang lebih modern dengan image baru dan experience baru tentunya. Oke, thank you Mas Anton. Terima kasih, Mas Anto, Mas Anto ya. Ya, Mas Anto. Thank you Mas Anto. Semoga Mas sukses untuk Janji Jahenya dan sampai ketemu lagi di Brand Hunter The Series episode berikutnya. Dadah. Ya, tadi kita sudah berbincang dengan Mas Anto, foundernya dari Janji Jahe. Kita memang belajar bagaimana Mas Anto itu memanfaatkan opportunity yang memang mungkin timingnya tepat sekarang di era pandemi, tapi memang digarap secara serius. Baik planningnya sebelum bisnis juga Mas Anto sharing ke teman-temannya yang memang ahli di food teknologi hingga memunculkan sebuah inovasi ide di mana market itu sudah tersedia. Di mana orang melihat bahwa pandemi ini menjadi threat atau ancaman bagi semua entrepreneur, tetapi Mas Anto ini dapat memanfaatkan momentum dan dengan segala planningnya sudah matang hingga akhirnya memunculkan brand Janji Jahe. Memang Janji Jahe ini janjinya memang tidak pernah diingkari. Saya tadi lihat, mungkin teman-teman juga bisa melihat di video awal tadi, semua karyawannya di boothnya, jahenya, tungkunya itu memang benar-benar dijaga sterilisasinya. Baik susunya biar nggak pecah, jahenya gimana tadi Mas Anto bilang cuma 5 menit biar nggak rusak, sehingga minum Janji Jahe ini benar-benar produk yang sehat dan enak. Nah, inilah namanya kecerdikan seorang entrepreneur memanfaatkan momentum. Kita bisa belajar di sini bagaimana kepekaan seorang entrepreneur take sebuah opportunity menjadi sebuah bisnis yang bisa fit dengan market yang dia bidik. Kebetulan marketnya sekarang sudah tersedia pada saat pandemi ini. Oke, itu cerita menarik, ide yang sangat brilian dari Janji Jahe. Kita ketemu lagi di Brand Hunter The Series episode berikutnya. Saya Ardi, undur diri.